Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maesaroh, mahasiswa Teknik Informatika kelas TIC 22. Di sini saya akan mereview sebuah paper tentang supply chain beras. Nah, pada paper yang pertama yaitu yang berjudul Analisis Desain Jaringan Supply Chain Komoditas Beras di Desa Korondoran, Kecamatan Languan Timur, Kabupaten Minahasa. Salah satu urgensi yaitu komoditas beras tetap menjadi sumber utama gizi dan energi bagi lebih dari 90% penduduk Indonesia, karena fungsinya yang penting diperlukan perencanaan yang matang untuk memenuhi permintaan penduduk. Ini salah satu urgensinya. Kemudian, salah satu problem atau masalah yaitu petani membutuhkan waktu kurang lebih 4 bulan dalam sekali panen dan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Kondisi ini menyebabkan perbedaan harga di petani dan konsumen sangat besar. Mengambil keputusan dalam sebuah desain jaringan rantai pasok merupakan hal yang sangat penting karena memerlukan strategi jangka panjang dan biaya yang sangat besar apabila terjadi perubahan yang memerlukan perbaikan dan penyesuaian. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui desain jaringan supply chain komoditas beras di Desa Kerondoran, Kecamatan Languan Timur dalam rangka mendesain alternatif desain jaringan rantai pasokan yang lebih efektif dan efisien. Kemudian, metode ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu teknik pengumpulan data dan dengan cara melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut, ini merupakan hasil, yaitu menunjukkan pola desain jaringan rantai pasok komoditas beras di Desa Kerondoran, Kecamatan Lamongan Timur, Kabupaten Minahasa, dimulai dari petani, pedagang pengumpul, pengecer, sampai konsumen. Kemudian, salah satu kontribusi atau manfaat itu para petani sebaiknya membuat alternatif desain jaringan rantai pasok yang lebih efektif dan efisien dengan menghilangkan pedagang besar sehingga petani dapat langsung menjual beras ke konsumen atau pengecer tanpa melalui pedagang pengumpul dan memfungsikan kelompok tani sebagai sarana pengembangan usaha tani untuk lebih mensejahterakan petani. Ini salah satu dari kontribusi. Kemudian, paper yang kedua itu dengan judul Analisis Margin Harga Beras pada Setiap Tingkat Rantai Pasok di Pulau Jawa. Salah satu urgensinya yaitu ini. Beras merupakan komoditas pangan, komoditas politik, dan komoditas ekonomi strategis sebagai bahan pangan pokok yang dikonsumsi hampir seluruh penduduk Indonesia setiap hari. Beras memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Beras juga merupakan sumber kalori yang dikonsumsi mayoritas penduduk Indonesia. Ini salah satu urgensi atau pentingnya. Kemudian, salah satu problemnya dari paper ini yaitu bahwa isu utama penelitian ini adalah adanya perbedaan disparitas atau margin harga antar pelaku pasar di Pulau Jawa, baik pada setiap tingkat rantai pasok maupun pada setiap wilayah. Nah, kondisi tersebut mendorong urgensi untuk melakukan kajian terkait margin harga beras pada setiap tingkat rantai pasok, khususnya di Pulau Jawa sebagai pusat produksi konsumen beras terbesar di Indonesia. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis margin harga beras di tingkat produsen, pedagang beras, dan pedagang eceran di Pulau Jawa. Hasil nanti diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai distribusi keuntungan di sepanjang rantai pasok dan memberikan data empiris yang mendukung kebijakan pengendalian harga beras yang lebih efektif dan mendorong stabilitas sosial dan ekonomi. Ini salah satu dari tujuan dari penelitian tersebut. Kemudian, salah satu metode yang dipakai yaitu membandingkan harga beras di 6 provinsi di Pulau Jawa, yakni Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Yogyakarta, dan juga Provinsi Jawa Timur. Kemudian, em, penelitian ini juga
melakukan analisis deskriptif analitik dengan menghitung selisih antara yang pertama itu harga di tingkat produsen atau petani, pedagang besar, yang kedua itu harga di tingkat pedagang besar ke pedagang eceran di pasar tradisional, dan ketiga itu harga di tingkat pedagang besar ke pedagang eceran di pasar modern. Kemudian hasil dari penelitian tersebut yaitu penelitian ini menunjukkan adanya variasi harga beras pada setiap tingkat rantai pasok di Pulau Jawa, mulai dari tingkat produsen hingga pedagang eceran, baik di pasar tradisional maupun modern. Selain itu, margin harga yang berbeda-beda ini di setiap tahap rantai pasok menunjukkan adanya perbedaan efisien distribusi dan struktur biaya yang beragam di antara provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Kemudian salah satu kontribusi atau manfaat yaitu rekomendasi dalam upaya untuk meningkatkan stabilitas harga dan mengurangi disparitas margin beras antar provinsi diantaranya adalah pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan subsidi distribusi dan peningkatan infrastruktur logistik, khususnya di daerah dengan biaya distribusi tinggi seperti Banten. Selain itu, di tingkat eceran, pengawasan harga dan promosi pasar tradisional perlu diperkuat agar masyarakat memiliki akses yang lebih adil terhadap beras, terutama di wilayah dengan daya beli rendah. Dengan upaya terpadu ini, distribusi beras yang lebih efisien dan stabilitas harga dapat tercapai di seluruh Pulau Jawa. Nah, itu adalah salah satu review paper dengan judul Analisis margin harga beras pada setiap tingkat rantai pasok di Pulau Jawa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.